Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Assalamualaikum Sobat PPI. Wah, kurang lebih jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Dan SSK Ridai seperti biasa nih menyapa Sobat PPI di tengah bulan Ramadan yang Masya Allah banget ya. Di Malaysia tuh akhir-akhir ini panas banget, tapi waktu SSK Ridai siaran itu Masya Allahnya itu lagi hujan gitu. Jadi kayak wah lumayan teduh banget nih cuacanya. Hari ini Sobat PPI SSK Ridai nggak sendirian. SSK Ridai menyapa Sobat PPI dari Malaysia dengan membawakan satu narasumber nih yang keren banget Sobat PPI. Narasumber kita yang SSK Ridai langsung nih import, asik bahasanya import nggak tuh? SSK Ridai bawakan langsung dari Suriah, melaporkan dari Suriah gitu ya Sobat PPI. Hari ini kita bakalan nanya-nanya nih gimana sih bulan Ramadan yang ada di Suriah, dan kita juga bakalan tahu gimana sih kehidupan masyarakat Suriah dan bagaimana juga Ramadan di negara minoritas nih Sobat PPI. Wah, menarik banget ya Sobat PPI. Sebagai anak hubungan internasional tuh SSK Ridai beneran kayak kepo banget nih. Tapi sebelum SSK Ridai nanya-nanya ke narasumber keren, narasumber keren kita hari ini, SSK Ridai mau memberitahu nih ke Sobat PPI kalau misalkan kita bakalan bersiaran kurang lebih sampai 120 menit ke depan. Dan Sobat PPI jangan lupa stay tune terus di Radio PPI Dunia kita, atau juga bisa nontonin kita di YouTube kita di @Radio PPI Dunia gitu ya. Wah gampang banget nih Sobat PPI. Tapi sebelum itu SSK Ridai mungkin mau break dulu kali ya, satu lagu nih sebelum SSK Ridai memperkenalkan narasumber kita. So Sobat PPI stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta satu Indonesia. Masih nih di edisi Ramadan penuh warna bersama Radio PPI Dunia. SSK Ridai mau puterin dulu nih lagu dari Melly Goeslaw yang judulnya Ketika Cinta Bertasbih. So Sobat PPI stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta satu Indonesia.
dan penuana bersama Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Sobat PPI masih dengerin nih Radio PPI Dunia bareng aku, Sobat Siar Krurida dari Malaysia, yang hari ini nemenin nih narasumber kita yang keren banget. Mungkin nih kalau Sobat PPI dengerin dari YouTube, Sobat PPI udah bisa nih ngelihat narasumber kita yang Masya Allah banget ya hari ini. Katanya sih di balik layar tadi sekarang masih jam 10 di Suriah, tapi udah mau nih nemenin kita dan sharing-sharing sama kita. Mungkin sebelum SSK Ridai nanya-nanya nih ke narasumber kita, SSK Ridai mau memperkenalkan dulu narasumber kita. Kita hari ini ditemenin nih sama Kak Tubagus Muhammad Dubi yang dipanggilnya Kak Habibi katanya. Beliau itu sekarang berkuliah di Suriah, di Bilad Al-Sham University di Damaskus, dan mengambil jurusan Usuluddin. Wow, menarik banget nih Sobat PPI. Beliau itu kalau di Indonesianya dari mana sih SSK Ridai? Katanya sih beliau itu dari Banten, dan kalau menetap sih di Tangerang, bukan begitu Kak Habibi? Betul. Baik, mungkin kalau perkenalan dari SSK Ridai-nya segitu dulu kali ya. Mungkin kita sekarang tanyain dulu nih ke narasumber kita. Assalamualaikum Kak Habibi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ridai. Selamat pagi waktu Suriah. Aduh, selamat siang waktu Malaysia Kak. Bagaimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Lemes aja puasa dikit. Aduh, puasa jangan lemes Kak. Kita harus kayak harus semangat. Ini harus produktif di puasa ini Kak. Betul. Baik Kak. Mungkin seperti yang SSK Ridai sudah menjelaskan nih Sobat PPI di segmen sebelumnya, kalau misalkan kita itu di siaran hari ini tuh khusus kita bakalan nanya-nanya nih ke kakak narasumber kita yaitu Kak Habibi tentang gimana sih masyarakat Suriah, mungkin kayak dalam nilai keagamaan, tradisi dan kebiasaan saat di bulan puasa gitu. Nah, mungkin Sobat PPI ada yang belum tahu Suriah itu apa. Mungkin kita bisa tanyakan dulu nih ke narasumber kita, Kak, Suriah itu negaranya berada di mana sih Kak? Boleh nggak sih dikasih tahu nih ke Sobat PPI yang lagi dengerin Kak? Boleh banget dong. Teman-teman kalau misalkan dengar kata Suriah, mungkin teman-teman taunya negara konflik gitu ya, negara yang setiap hari ada bom gitu. Tapi gak tahu di mana nih Suriah terletaknya. Kalau secara geografis sendiri Suriah terletak di masuknya ya Timur Tengah, negara Arab di Timur Tengah, yang mana Suriah itu berbatasan langsung sama Lebanon, Yordania, kemudian Palestina dan Turki dan Irak. Jadi banyak perbatasan dengan banyak negara gitu. Masya Allah. Wah, terima kasih ya Kak Habibi. Mungkin setelah kita menjelaskan dan kita tahu tuh Suriah itu apa nih, kita boleh kali ya Kak Habibi, kita langsung aja nih, boleh nggak nih SSK Ridai langsung aja nanya-nanya ke Kak Habibi tentang bagaimana sih masyarakat Suriah itu ketika sedang lebaran gitu, sedang menjalankan ibadah puasa di Suriah. Boleh ya? Boleh banget, langsung gas aja gitu. Okay. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu kali ya Kak Habibi. Gimana sih makna Ramadan nih bagi masyarakat Suriah, dan mungkin gimana nih mereka mempersiapkan diri menyambut bulan suci? Mungkin kayak ada tradisi gitu kah Kak atau gimana? Iya, Suriah ini kebetulan adalah negara Muslim, dan memang negara Muslim Sunninya yang sangat kuat gitu. Mereka memegang erat agama Islam tuh sangat. Jadi ada istilah kata mereka itu nyiapin Ramadan itu 6 bulan sebelumnya bahkan kayak gitu. Ada istilah seperti itu. Dan atau at least mereka siapin Ramadan itu dari bulan Rajab atau 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Karena merealisasikan hadisnya Nabi yang dikatakan bulan Rajab itu adalah bulannya menanam, Sya'ban bulannya menyirami, dan Ramadan waktunya panen. Jadi mereka percaya bahwasannya ketika kamu memasuki bulan Ramadan tanpa persiapan sebelumnya, kamu nggak bakal dapat apa-apa di bulan Ramadan. Diri kamu belum terbiasa dengan hal-hal baik, dengan ibadah, makanya mereka dari bulan-bulan sebelumnya mereka sudah mempersiapkan hal itu. Mereka sudah mempersiapkan, oh gimana nih
aku merubah kebiasaan burukku menjadi kebiasaan baik. Aku gimana nih ibadah yang tadinya nggak sebaik itu, misalkan katakanlah nilai ibadahnya hanya 7, 8, aku upgrade jadi 9, jadi 10. Gimana nih caranya? Jadi mereka dari bulan Rajab benar-benar bersungguh-sungguh menyambut bulan Ramadan. Untuk nantinya di bulan Ramadan mereka terbiasa melakukan hal-hal baik, melakukan ibadah-ibadah, dan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu sih kalau misalkan dari segi ruhaniyahnya ya, persiapan mereka gitu. Tapi kalau misalkan dari segi zahirnya, ruhaniyah itu maksudnya batin, kalau dari segi zahirnya persiapan mereka ya mungkin keluarga-keluarga rata-rata punya tradisi kayak bersih-bersih kayak di Indonesia mungkin ya, sama ya. Bersih-bersih rumah gitu. Terus juga mereka ini kalau yang punya bisnis makanan itu biasanya 10 awal bulan Ramadan tutup. Ya tadi untuk membersihkan restoran mereka, membersihkan tokonya mereka kayak gitu sih. Kalau dari segi zahirnya gitu, persiapan mereka gitu, Kak. Wah, Masya Allah banget. Berarti emang itu dilakukan sama seluruh masyarakat ya, Kak, mempersiapkan kayak bener-bener sangat memuliakan banget ya bulan Ramadan, berarti kayak udah dipersiapkan dari 2 bulan bahkan lebih sebelum bulan Ramadan itu sendiri. Berarti meriah banget ya, Kak, setiap Ramadan di Suriah ini. Betul. Memang ketika masuk bulan Ramadan, Suriah ini terasa sekali gitu suasana Ramadannya gitu. Mereka lebih fokus untuk beribadah kayak gitu sih. Kalau yang aku lihat secara kasat mata gitu sebagai mahasiswa Indonesia yang belajar di sini gitu, Kak. Wow, menarik. Tapi boleh nggak sih, Kak, aku ada follow up question nih. Biasanya dengan seluruh kegiatan masyarakat Suriah ini, apakah Kakak nih selaku orang, maksudnya kita bisa bilang turis lah gitu, itu tetap diajak untuk membantu memeriahkan atau hanya mengamati saja, Kak? Kebetulan orang-orang sini sangat friendly ya, sangat ramah. Apalagi tahu kalau misalkan kita itu adalah seorang mahasiswa yang belajar. Khusus lagi kita itu mahasiswa yang belajar agama Islam. Wah, mereka lebih lagi friendly-nya, humble-nya. Contoh kecilnya mereka ini gitu kayak ngajak buka bersama gitu kan. Mereka kayak memberikan bantuan-bantuan seperti bahan pangan dan lain-lain secara gratis. Bahkan kayak kalau misalkan kita beli sesuatu tuh suka ada gitu orang random tiba-tiba datengin kita, sini saya bayarin gitu. Oh, kayak gitu sih. Wah, menarik banget ya, Kak. Wah, menarik sih. Wah, karena di Malaysia nggak bisa relate sih, Kak. Kita kayak gitu. Orang-orangnya cukup ramah, tapi kayak mungkin tidak seramah di Suriah. Nah, Kak, mungkin aku boleh nggak sih, Kak, nanya, mungkin ini tuh udah Ramadan keberapa, Kak, sejak Kakak di Suriah? Apakah Ramadan pertama atau udah keberapa kali nih, Kak? Ini kebetulan Ramadan keempatku di Suriah. Masya Allah, wow, udah cukup lama ya, Kak, berarti, Kak, Kakak di Suriah? Iya, aku ini sekarang tahun keempat dan mungkin jadi tahun kelulusanku gitu, insya Allah. Lagi nulis skripsi, doain semua sobat PPI yang dengar dimanapun kalian berada. Biar lancar skripsinya. Masya Allah. Di bulan Ramadan ini semoga doa-doa lebih mustajab ya, Kak ya. Amin. Tapi nih, Kak, mungkin aku boleh nggak sih, Kak, nanya, kan Kak Habibie tuh kurang lebih sudah 4 tahun ya, Kak, berada di Suriah gitu. Ada nggak sih, Kak, yang membedakan cara masyarakat Suriah itu merayakan Ramadan mungkin dari tahun pertama Kakak sampai sekarang, atau mungkin vibes-nya sama aja, Kak? Maksudnya dari tahun pertama sampai tahun keempat ini ada perbedaan apa enggak, Kak? Gitu? Iya, betul. Kalau kita compare-nya sama Ramadan sebelum-sebelumnya, Ramadan tahun ini lumayan berbeda, Kak. Kenapa? Waduh, kenapa tuh, Kak? Karena Ramadan tahun ini kebetulan rezim Assad runtuh. Yang mana 3 Ramadan sebelumnya aku di sini, rezim Assad itu masih eksis dan masih berkuasa di sini. Nah, teman-teman mungkin pasti pernah dengar lah ya, Assad itu siapa? Assad itu presidennya Suriah sebelum ini gitu. Yang mana
masyarakat Suriah menilai rezim Assad ini adalah Mhm. rezim yang cukup zolim, sangat zolim mungkin bahkan, sehingga mereka Mhm. itu nggak punya kemerdekaan dalam berpendapat, Mhm. kemerdekaan dalam melakukan suatu hal di negaranya seperti itu. Mhm. Dan mereka merasa rezim Assadnya yang membuat negara Suriah itu tidak pernah maju gitu, stuck di situ aja Mhm. kayak gitu karena banyaknya korupsi dan lain-lain seperti itu. Ini POV-nya mereka ya, bukan POV yang Oke. aku. Sehingga tahun ini ketika Bashar Assad runtuh, semua itu kayak lebih bahagia menjalankan ibadah puasa dan kegiatan-kegiatan di Mhm. masjid pun lebih terbuka gitu Kak. Jadi masjid-masjid sebelumnya Oh. itu hanya buka di waktu sholat berjamaah aja. Dan Mhm. bahkan tarawih itu nggak bisa terlalu malam selesainya. Jadi nggak bisa, kalau ada masjid yang Mhm. pengen lebih panjang durasi sholatnya, itu nggak bisa. Karena ada aturan dari atasannya untuk tidak terlalu lama lah. Tapi tahun ini Mhm. peraturan tersebut dirubah dan masjid bisa buka setiap waktu. Dan tarawih juga Oh. sekarang bisa lebih lama. Mhm. Bahkan setelah tarawih pun sekarang ada sholat ada sholat tasbih, ada zikir Mhm. bersama. Setelah sholat tarawih ada kegiatan-kegiatan tambahan lain. Terus tadi juga yang aku Mhm. udah mention, mereka lebih bahagia banget. Bahkan mereka ada istilah Suriah Hurroh, Suriah Apa tuh, merdeka. Kak? Oh. Padahal sebelumnya mereka merdeka, mereka bukan negara yang dijajah. Tapi ketika Bashar al-Assad itu kita istilahkan, bukan kita sih, masyarakat Suriah istilahkan eh, mereka merdeka lagi gitu dari rezim yang zalim itu. Dan yang membedakan lagi ini mungkin ya masyarakat Suriah, karena aku Mhm. punya lumayan banyak teman-teman orang lokal, Aha. banyak orang Suriah yang sebelumnya itu keluar dari Suriah Mhm. semasa pemerintahan Assad dan nggak bisa masuk lagi Mhm. karena mereka mungkin diincar, let's say ya, pengen ditangkap dan lain-lain gitu kan. Nah, Mhm. setelah runtuh mereka kembali lagi. Akhirnya orang-orang yang udah 10 tahun, 15 tahun nggak pernah pulang dan bisa balik ke Suriah dan bisa menjalankan Ramadan. Jadi lebih rame gitu sekarang. Crowded lah, jalan-jalanan tuh sering macet gitu. Nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Gitu sih, Kak. Wow, masya Allah, masya Allah. Berarti kayak waktu beribadah di tahun ini tuh lebih lebih fleksibel, lebih panjang juga ya Kak, dan bisa iktikaf juga ya Kak, berarti Kak. Sebenarnya tahun kemarin pun bisa, cuma di 10 hari Mhm. terakhir gitu kan. Di 10 Mhm. hari terakhir gitu. Kalau tahun ini kayaknya lebih terbuka gitu dari awal Ramadan, kayaknya udah ya terbuka banget lah masjid. Silahkan gitu. Kayak gitu Wow, sih. masya Allah, masya Allah, masya Allah. Berarti kayak ada transisinya juga ya Kak, perbedaan dari Ramadan 3 tahun sebelumnya sampai sekarang Kakak. Masya Allah, masya Allah. Betul, betul. Wah, wah, Sobat PPI kita udah dengerin nih tadi bagaimana sih masyarakat Suriah itu sangat benar-benar memuliakan dan mengistimewakan Ramadan banget nih sampai dipersiapkan mungkin dari 3 bulan sebelum, dan juga tadi kita udah tahu apa sih perbedaan dari Ramadan pada 3 tahun sebelumnya dan tahun ini. Kalau kata Kak Habibie sih tadi tahun ini tuh waktunya itu lebih fleksibel, maksudnya kayak lebih masjid itu lebih terbuka gitu ya Sobat PPI. Betul ya Kak Habibie ya? Iya, betul, betul. Masya Allah. Mungkin Sobat PPI karena kita udah kepoin Kak Habibie nih, mungkin kita bisa bisa break dulu kali ya. Kita kasih waktu istirahat sebentar untuk minum nih. Bukan minum, maksudnya kasih waktu istirahat sebentar untuk kayak bernafas dulu Sobat PPI sebelum SS Karide mungkin nanya-nanya lagi nih ke narasumber kita yaitu Kak Habibie. Mungkin kalau misalkan Sobat PPI berupa anon ataupun Sobat PPI itu mau nanya-nanya boleh banget langsung aja ke website kita di www.radioppidunia.org dan boleh banget langsung aja ditulis pertanyaannya dan SS Karide nanti bakal tanyakan ke narasumber kita yaitu Kak Habibie. Tapi sebelum itu SS Karide mau break dulu. SS Karide bakalan puterin 2 lagu nih Sobat PPI. Lagu pertama itu adalah lagu dari Humud Al-Khudair yang judulnya itu adalah Kun Anta. So Sobat PPI stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta satu Indonesia. Karena kita bakal break, setelah 2 segmen ini kita bakalan balik lagi.
Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Kamu masih dengerin nih siaran edisi Ramadan bareng Radio PPI Dunia yang hari ini kita bakalan touring nih ke Suriah ya. Tadi kalau di segmen sebelumnya kita udah nanya-nanya nih Sobat PPI ke Kak Habibie tentang bagaimana sih masyarakat Suriah, mungkin kayak kita udah ngebahas tadi sedikit tentang tradisi, dan juga tadi kita udah ngebahas tentang apa sih perbedaan pada saat 3 tahun sebelumnya dan tahun ini gitu ya Sobat PPI. Nah di segmen kali ini SS Karide masih nih bakalan nanya-nanya ke narasumber kita, yaitu Kak Habibie mengenai Ramadan yang ada di Suriah Sobat PPI. Nah Kak Habibie, boleh kan ya ini SS Karide mau nanya nih, bagaimana sih masyarakat Suriah itu, dan mungkin kakak juga nih selaku sekarang mahasiswa yang sedang belajar di Suriah merayakan Ramadan dengan cara yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Mungkin kayak kegiatan yang dilakukan Kak selain yang udah kakak sebutin tadi itu, ada nggak Kak? Iya, ada banget. Masyarakat Suriah walaupun ya pernah dilanda konflik dengan segala keterbatasan, mereka itu luar biasa dermawan sekali kalau aku bisa bilang. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa, aku pribadi udah hampir 4 tahun di sini, itu merasakan memang mereka itu luar biasa banget. Kenapa? Karena sedermawan itu, serandom kakak jalan di jalan nih, tiba-tiba ada orang datang terus ngasih uang satu gepok uang gitu, satu tumpukan uang. Tiba-tiba ngasih ke kakak gitu, dan itu udah biasa gitu di sini, bukan kayak yang aneh kan. Kalau di Indonesia mungkin tiba-tiba ada orang ngasih satu tumpukan uang, apaan nih gitu kan, mungkin kita bakal curiga dia bakal melakukan suatu kejahatan ke kita gitu. Tapi kalau di Suriah enggak, mereka memang benar-benar sebaik itu. Dan bahkan kalau misalkan kita di toko juga kayak gitu kan, tiba-tiba ada orang ngasih satu plastik isinya makanan-makanan atau sabun-sabun, sampo, dan lain-lain gitu. Dan kalau untuk terkhusus Ramadan sendiri, mereka juga banyak banget ngadain acara-acara charity ya, dari iya gitu. Ada beberapa kayak organisasi atau asosiasi lah mungkin kita bisa bilang, ya charity yang mana mereka mengumpulkan bantuan-bantuan kemudian dibagikan bantuan tersebut. Nah, ada namanya istilahnya Jam'iyah Khairiyah. Jam'iyah Khairiyah itu semacam tadi kayak asosiasi ya atau badan gitulah, yang mana mengumpulkan bantuan-bantuan dari orang-orang, mereka kumpulin, nanti mereka bagiin gitu. Mereka adain kegiatan sosial ke masyarakat yang kurang mampu. Bahkan Jam'iyah Khairiyah di sini itu mereka punya panti asuhan, punya panti jompo, punya klinik gratis buat orang-orang yang gak mampu, punya toko yang menjual bahan-bahan makanan dengan harga miring, bahkan setengah harga pasaran gitu. Gunanya untuk membantu orang-orang yang kurang mampu membeli bahan-bahan atau membeli hal-hal yang mereka mau beli kayak gitu. Terus itu kan asosiasi ya, bentuknya badan gitu. Kalau untuk personalnya pribadi gitu, orang-orang Suriah tadi aku udah mention mereka sangat-sangat dermawan. Bahkan yang ngasih uang itu cuma-cuma, mungkin kalau yang tinggal di asrama, aku dulu tinggal di asrama, sekarang aku di luar tinggal di rumah sendiri. Nah dulu waktu aku tinggal di asrama itu kayak hampir 2 hari sekali lah kita tiba-tiba dipanggil gitu, terus dikasih uang. Wow. Iya, dikasih uang 50.000 lira, 100.000 lira, 200.000 lira, pokoknya sering banget gitu. Kayak gitu sih. Dan mereka juga di masjid-masjid punya buka bersama juga gitu, menyediakan buka bersama gitu. Even kayak sekecil takjil lah, mungkin kita bisa katakan takjil, mereka tetap bagiin gitu, kalaupun nggak ada makanan berat kayak gitu sih Kak. Masya Allah. Berarti emang di Suriah itu masyarakatnya sangat suka berbagi banget sih ya Kak. Dan alhamdulillahnya mahasiswa juga kedapatan gitu. Betul. Terus lagi tadi ke thalibul ilm istilahnya, atau penuntut ilmu. Mereka tuh benar-benar dermawan banget, dan merasa thalibul ilm ini memang orang-orang yang patut gitu. Mereka tuh tamu gitu, patut dihormati, patut dihargai gitu. Wah,
Masya Allah. Jadi tertarik nih mau ke Suriah, Kak. Boleh. Tapi nih Kak, mungkin sebelum aku masuk Kak ke pertanyaan selanjutnya Kak, kebetulan nih ada Anon 0946 Kak yang mau nanya katanya, Kak gimana sih perbedaan kehidupan zaman kepemimpinan rezim Asyad versus waktu udah runtuh? Mungkin pertanyaan ini lebih ke pertanyaan general gitu kali ya Kak, bukan pada saat Ramadan aja gitu Kak. Mungkin kita agak out of topic dikit nih untuk ngejawab pertanyaan Anon kita. Ya boleh, menarik. Ini juga mungkin yang banyak orang tanyain gitu ke kita mahasiswa Suriah. Perbedaannya itu lumayan signifikan ya, lumayan sangat berbeda lah, mungkin bisa kita bisa katakan. Kalau misalkan dari POV kita sendiri, kalau dari POV-nya mahasiswa, aku kan kita kalau mahasiswa yang ada di sini tuh dikirimin uang tuh bentuknya dolar gitu ya dari KBRI. Jadi orang tua kita transfer, nanti kita ambil di KBRI bentuknya dolar. Sedangkan dolar itu ilegal di sini. Jadi orang yang ada di Suriah itu nggak boleh megang dolar, kayak gitu. Nah, itu yang jadi struggle kita setiap dapat kiriman bulanan itu kita takut gitu. Waduh, megang dolar. Bahkan kita nyebut dolar aja itu kita samarin jadi S atau ijo untuk istilah dolar, biar kita gak nyebut dolar gitu. Biar kita tidak terafiliasi orang-orang yang memegang dolar seperti itu kan. Nah, perbedaannya setelah runtuh rezim Assad ya jadi nggak apa-apa gitu. Sebelumnya kita tuh struggle mau exchange uang kemana gitu, karena sulit lah mencari exchange uang, harus ke bank resminya, sedangkan bank resminya itu ngambil banyak banget harganya gitu, harga inflasinya gitu. Kayak mereka tuh bisa ngambil perbedaannya sampai 2000 lira. Misalkan contoh kurs hari ini misalkan 15.000, mereka cuma ngehargain 13.000 kayak gitu. Jadi kan rugi banget kan. Ya kita sebagai mahasiswa gak mau dong. Akhirnya kita cari orang-orang yang menyediakan exchange, sedangkan orang-orang yang menyediakan exchange itu ilegal, dan itu jadi membuat kita takut untuk exchange uang. Itu sih perbedaannya. Dan sekarang jadi nggak takut gitu, sekarang jadi bebas banget, kita mau exchange kemana aja, dan bahkan di jalan-jalan sekarang udah tersedia orang-orang yang mau exchange. Itu yang pertama mungkin ya. Terus yang kedua, kebebasan dalam berpendapat gitu. Sebelumnya, sebelum waktu zamannya rezim Assad itu, I would say kayak kita bener-bener nggak punya kemerdekaan sama sekali. Bahkan kayak sesimpel nyebut nama Presiden Assad aja kita nggak bisa gitu. Kita samarin namanya beliau jadi jangan beliau deh. Kita samarin dia, namanya dia gitu, Pak Kumis gitu. Karena kita memang benar-benar takut, dan kita dilarang sebagai diaspora yang ada di sini untuk berbicara tentang perpolitikan yang ada di sini gitu. Khususnya di Suriah sendiri gitu, politik di Suriah. Jadi kita nggak pernah ngomongin politik, kita ya udah masyarakat di Indonesia nanyain misalkan tentang Bashar Assad atau apa, kita nggak pernah jawab, kita selalu bilang no comment kayak gitu. Karena kita nggak punya kemerdekaan itu, nggak punya bebas berpendapat, jadi udah kita diam. Tapi sekarang kita ya bisa banget, maksudnya kita bisa banget untuk sekedar diskusi tentang perpolitikan atau apa, itu bisa banget. Dan masyarakat Suriahnya pun sama gitu, sebenarnya sama ya kayak kita. Masyarakat Suriahnya tadi tentang dolar juga mereka lebih bebas, terus sekarang perbedaan berpendapat juga, kebebasan berpendapat juga mereka punya gitu. Dan terus apalagi ya perbedaan lain, ini kemarin tuh kita sampai di derajat inflasi itu 20.000. Inflasi itu 20.000. Bayangin aku pertama datang itu $1 3.500 lira. Terus sampai kemarin tuh waktu zamannya Assad itu puncaknya sampai di 21.000 apa kalau nggak salah. $1 21.000 lira. Sebanyak itu turunnya. Terus pas runtuhnya rezim Assad, jadi sekarang di 10.000, stabil di 10.000 kayak gitu sih. Itu paling ya. Terus ini deh, produk-produk impor sekarang produk-produk impor
udah banyak. Dulu kan nggak ada produk-produk impor kan. Nah sekarang masuk tuh banyak produk-produk impor. Terus apalagi? Ya FYI Surya tuh di boykot ya. Jadi nggak ada tuh Adidas, Nike, dan merek-merek lainnya. Semacam itu. Ya produk-produk internasional tuh nggak ada gitu karena di boykot. Bukan di boykot, di apa sih namanya, embargo namanya. Di embargo. Jadi nggak ada. Nah sekarang udah mulai bermasuk kan nih produk-produk itu. Terus perbedaannya apalagi ya banyak banget nih. Kayaknya perbedaannya banyak banget. Oke. Berarti kayak untuk sekarang tuh sebenarnya jatuhnya aksesnya lebih terbuka gitu ya Kak ya dibanding sebelumnya. Sebelumnya tuh aksesnya sangat tertutup gitu ya Kak. Betul. Bahkan kita aja mau masuk negara Surya susah banget gitu sebagai mahasiswa yang misalkan pulang ke Indonesia balik lagi ke sini ya lumayan struggle gitu, harus nyiapin ini nyiapin itu kayak gitu sih. Dan sekarang jadi lebih terbuka negaranya gitu. Bahkan beberapa embassy atau KBRI-nya negara-negara lain aja sekarang udah mulai pada buka gitu kan. Wah, menarik. Tapi nih ada pernyataan lagi nih dari Anon. OMG, keren banget KBRI-nya bantuin ngambil uang. Dan juga ada follow up question nih dari Anon 7334, katanya Kak Habibie. Berarti sekarang yang mimpin siapa Kak setelah rezim Asyad runtuh gitu? Yang mimpin sekarang itu namanya Ahmad Syara, atau dikenal di dunia internasional itu Ahmad Jaulani namanya. Beliau juga ini bersifatnya presiden sementara ya, karena rencananya mereka bakal ngadain pilpres, pemilihan presiden lagi secara voting gitu. Tapi karena ini masa transisi dan butuh seorang pemimpin untuk mengatur negaranya, akhirnya ya disepakatilah Ahmad Syara atau Jaulani ini yang memimpin negara Surya untuk sementara waktu. Dan beliau juga yang memilih menteri-menterinya, udah ada juga kabinetnya seperti itu. Gitu. Wow, menarik. Wah, Sobat PPI, tadi kita udah nanya-nanya nih gimana masyarakat Suriah itu sangat memuliakan ya sesamanya, dan juga bahkan pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang ada di sana. Selain itu juga tadi kita udah nanya nih ke Kak Habibie tentang pertanyaan Anon, apa sih perbedaan kehidupan zaman kepemimpinan rezim Asyad sampai sekarang ketika sudah runtuh gitu ya. Dan tadi sudah dijawab nih sama Kak Habibie, Sobat PPI. Nah setelah ini mungkin SSK Ridai bakalan masih nih nanya-nanya ke Kak Habibie tentang bagaimana sih kehidupan masyarakat Suriah ketika di bulan Ramadan. Mungkin kita bakalan nanya-nanya nih tentang festival atau acara khusus, dan juga SSK Ridai bakalan nanya bagaimana sih masyarakat Suriah itu mempersiapkan diri untuk merayakan Idul Fitriyah, meskipun masih lumayan lama ya Sobat PPI, masih setengah bulan lagi. Cuma nggak apa-apa, SSK Ridai udah kepo, jadi SSK Ridai sudah menyiapkan pertanyaannya. Tapi sebelum itu SSK Ridai mungkin mau break dulu ya Kak Habibie ya. SSK Ridai mungkin mau puterin dulu nih 2 lagu yang SSK Ridai udah masukin ke antriannya SSK Ridai. 1 lagu dari Haris J dan juga 1 lagu dari Opik. So Sobat PPI stay tune terus di Radio PPI Dunia, masih bersama SSK Ridai dan juga Kak Habibie dari Suriah. So, stay tune terus di Radio PP Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Dan ini dia lagu dari Haris J yang judulnya Rasul Allah.
Makin Pernuwana bersama Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Ya Sobat EBB, masih nih di siaran Persia kita edisi bulan Ramadan ya Sobat PPI. Tadi kalau di segmen sebelumnya kita udah nanya-nanya nih tentang perbedaan, lagi dan lagi kita nanya tentang perbedaan Sobat PPI. Di segmen ini Asas Karide masih bakalan ngebahas nih tentang Ramadan versi masyarakat Suriah gitu bareng sama Kak Habibi. Halo Kak Habibi, gimana pecinya, sudah aman Kak Habibi? Sudah. Sudah aman. Baik. Kak Habibi, Asas Karide masih mau nanya-nanya lagi nih. Kak Habibi boleh kan ya Kak? Masih boleh kan ya? Boleh lah ya. Boleh banget. Kak, mungkin kalau di segmen sebelumnya kita kayak udah nanya-nanya nih Kak tentang bagaimana sih masyarakat Suriah itu mempersiapkan bulan Ramadan nih. Mungkin kalau di segmen ini Asas Karidai mau nanya gitu ke Kak Habibi, apa sih momen yang paling dianggap spesial dari Ramadan bagi masyarakat Suriah gitu Kak? Apakah sama nih Kak kayak masyarakat Indonesia yang kayak bagi masyarakat Indonesia tuh Idul Fitri itu udah kayak spesial banget gitu? Ini Ramadannya atau Lebarannya nih Kak? Ramadannya sih Kak. Apakah tarawehnya kah yang paling spesial? Oke. Pastinya nggak beda jauh ya sama Indonesia, karena Indonesia juga kan negara Muslim, di sini juga negara Muslim. Jadi sehingga Ramadan tuh selalu dimaknai sebagai bulan untuk mengembangkan diri atau bulan untuk memperbaiki diri gitu kan. Nah, mereka tuh kebetulan aku sebelum ngelakuin interview sama Radio PPI Dunia, aku tuh udah tanya-tanya dulu gitu ke temanku, dan mereka jawab ya Ramadan ini sebenarnya bahasanya apa yang paling spesial ya hubungan kita sama Allahnya gitu, bukan sama sesama manusianya, itu yang paling utama kan, maksudnya kita memperbaiki hubungan sama Allahnya kayak gitu, sehingga waktu ibadah lebih banyak lagi. Jadi seenggaknya ada waktu kosong tuh mereka ya isi dengan suatu hal yang bermanfaat, baca Quran dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau misalkan momen sendiri lebih ke ini mungkin ya, mereka itu jadi lebih banyak waktu sama keluarga juga, karena toko-toko itu lebih cepat tutup dan bukanya sebentar doang gitu kan. Akhirnya mereka lebih banyak quality time sama keluarga kayak gitu. Dan momen-momen buka bersama itu sih mereka pasti jawabnya kayak ya momen-momen buka bersama sama keluarga gitu. Dan fun fact-nya Kak, di sini tuh kayak beda sama Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita banyak bukber gitu kan. Bukber tuh ada teman SD, ada teman SMP, ada teman SMA. Iya benar. Kayak gitu kan, ada teman kuliah, ada. Nah, itu tuh mereka enggak gitu loh. Maksudnya mereka tuh sama keluarga terus gitu bukanya. Dan biasanya tuh di rumah, bukan di luar. Di luar tuh biasanya mungkin 10 hari terakhir lah. 10 hari terakhir tuh baru mereka bisa ya buka-buka puasa di luar rumah. Tapi kalau sisanya mereka di dalam rumah gitu. Kayak gitu sih. Oh baik Kak, berarti kalau misalkan versi orang Indonesia itu bukber dijadikan ajang silaturahmi, kalau misalkan bagi masyarakat Suriah tuh buka puasa itu harus lebih dekat dengan keluarga gitu ya Kak, kecuali untuk 10 hari terakhir. Wow, betul, biasanya gitu. Menarik. Tapi ada nggak sih Kak kayak acara khusus yang diadakan pada malam-malam terakhir Ramadan di Suriah? Karena kan tadi Kakak mention tentang kayak di 10 hari terakhir tuh kan baru keluar gitu Kak. Mungkin ada nggak sih Kak acara-acara khusus gitu untuk masyarakat Suriah dalam merayakan Idul Fitri gitu Kak? Iya. Atau malam-malam terakhir Ramadan? Ada Kak, biasanya dimulai itu dari tanggal 17 Ramadan tuh biasanya kan malam nuzul Quran itu biasanya di masjid-masjid ada acara-acara gitu sih, kayak semacam zikir bersama dan doa bersama gitulah, menghidupkan malam. Nah, dari 17 itu nanti ke 21 atau 10 hari terakhir lah. Di 10 hari terakhir tuh setiap malam ganjilnya itu ada ihya ulil namanya, menghidupkan malam. Ya tadi dengan i'tikaf bersama, baca zikir bersama, baca doa bersama, bermunajat kepada Allah gitu. Dan nanti ditutup dengan ya sahur bersama. Biasanya nanti masjid itu udah nyiapin sahurnya gitu. Kan kalau orang sini mereka sahurnya tuh ini Kak, fun fact juga nih. Mereka tuh sahur kayak menu sarapannya mereka.
Nah, sehingga mereka tuh nggak bisa makan yang berat. Beda sama orang Indonesia. Kayaknya orang Indonesia punya mindset sahur tuh makan yang berat gitu biar gak lapar kan. Biasa gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, kalau orang sini justru mereka simple banget sahurnya gitu. Mereka biasanya cuma pakai airan, mungkin tahu Kakak ya, airan yogurt, airan itu yogurt terus sama roti kayak gitu. Roti kecil. Nah, dan itu di masjid tuh ketika sahur bersama ya itu sih menunya, jadi nggak ribet lah gitu. Maksudnya pihak masjid nggak ribet nyediain nasi atau ayam goreng atau segala, nggak itu. Jadi cuma roti sama yogurt aja gitu sih Kak. Oh, wah, menarik ya. Ternyata perbedaannya sama Indonesia lumayan signifikan juga sih, lumayan banyak juga sih ternyata. Menarik. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang kayak bagaimana masyarakat, apakah ada acara khusus, dan juga tadi katanya udah dikasih tahu nih perbedaannya, mungkin SSK Ridai mau nanya nih ke Kak Habibie mungkin. Tapi kalau kali ini SSK Ridai mau nanya tentang ke masyarakatnya lagi, lebih ke terkhususnya ke masyarakat atau komunitas gitu ya Kak Habibie. Ada nggak sih Kak kegiatan komunitas yang sering diadakan selama bulan Ramadan di Suriah gitu, tapi komunitas ini tuh mungkin cuma ada ketika bulan Ramadan aja gitu Kak? Komunitas selama bulan Ramadan aja. Kayaknya kalau komunitas nggak ada sih, tapi lebih ke ada mungkin pengajian yang cuma ada di bulan Ramadan gitu. Kayak jadi satu bulan itu menghatamkan satu kitab yang udah dipilih sama syekhnya, kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan komunitas yang cuma ada di bulan Ramadan kayaknya nggak ada deh. Kecuali ya itu cuma bantuan-bantuan, misalkan kayak acara charity khusus bulan Ramadan, kayak gitu aja sih. Tapi kalau misalkan komunitas yang cuma ada di bulan Ramadan nggak ada juga. Menarik. Berarti kayak lebih kayak ke pengajian gitu aja ya Kak ya. Tapi untuk menuntaskan satu goals tersendiri gitu Kak. Betul, yang cuma di Ramadan aja gitu. Jadi kayak series Ramadan gitu lah. Dan biasanya ini juga aku belum mention, biasanya kayak contoh gini, sebelum Ramadan itu ada pengajian tentang bahas tentang Ramadan. Jadi persiapan pas puasa tuh udah tahu hukum-hukumnya, apa aja yang membatalkan puasa dan lain-lain. Nah, pas Ramadan tuh biasanya nanti lebih ke kitab yang kayak contoh gimana caranya mendapatkan malam Lailatul Qadar, terus gimana caranya mendekatkan diri melalui Al-Qur'an, gimana caranya nanti berzakat di Lebaran nanti, kayak gitu sih. Wah, menarik. Berarti emang kalau di Suriah itu persiapannya itu lumayan matang juga ya dalam Ramadan. Jadi pas Ramadan tuh udah nggak belajar lagi, udah fokus banget gitu ya Kak Habibie ya. Iya, betul. Masyarakatnya aware banget sama masalah keagamaan. Wow, menarik. Tapi nih Kak, boleh nggak sih SSK Ridai ada pertanyaan terakhir nih sebelum menutup segmen ini kayak gitu Kak. Mungkin sebenarnya udah sempet nih Kak Habibie mention, cuma mungkin SSK Ridai mau nanya kayak lebih detail gitu Kak tentang bagaimana sih cara masyarakat Suriah itu mengatur waktu nih antara ibadah, pekerjaan, dan kumpul nih sama keluarga. Apakah kumpul sama keluarganya itu cuma dibuka aja, karena kan tadi kalau misalkan Kak Habibie mention tuh buka itu pasti di 20 hari pertama itu kan pasti sama keluarga aja gitu, dan mungkin tadi toko tutupnya juga lumayan cepet ya Kak. Mungkin bisa nggak sih Kak dijelaskan lebih detail kan tentang bagaimana sih masyarakat Suriah ini memilih waktu-waktu tertentu gitu untuk kayak ibadah, kerja, dan kumpul sama keluarga? Oke. Sebenarnya aku bisa bilang ya tergantung personalnya ya, karena beda-beda gitu kan, beda-beda latar belakang pekerjaan dan latar belakang keluarganya. Tapi secara umum ketika masuk ke bulan Ramadan, jam kerja itu jadi lebih sedikit. Even kita mahasiswa aja bisa merasakan jam kuliah jadi lebih sedikit. Satu matkul itu yang tadinya 45 menit jadi 30 menit kayak gitu. Dan misalkan jam kerja yang tadinya jam 8 sampai jam 2 jadi jam 9 sampai jam 2 atau jam 1 kayak gitu. Sehingga ada lebih banyak space untuk bisa mengalokasikan waktunya gitu. Bukan hanya untuk bekerja, bukan hanya untuk kuliah aja, tapi untuk yang lain-lainnya. Jadi
Kalau Mhm. mungkin daily activitiesnya orang Suriah itu ya gitu kali ya, misalkan pagi. Fun fact-nya mereka tuh bukan morning person gitu Kak, bukan kayak orang Indonesia. Mereka tuh biasa habis sholat subuh ya baca Quran, misalkan ini aku jelasin aja kayak mungkin secara umum. Baca Quran, terus biasa habis subuh tuh ada kajian dulu, ada kajian, habis kajian mereka tuh bisa baca Quran, mereka balik ke rumah, tidur. Nah, tidur mungkin setengah jam sebelum waktu kerja atau waktunya kuliah, mereka bangun, siap-siap, berangkat kuliah, itu waktu kuliah. Nah, mereka tuh kayak gini kok, bener-bener memanfaatkan waktu, sampai kalau misalkan dari jalan rumah ke kuliah itu, misalkan kita naik bis, di bis tuh mereka tuh pada bukanya Al-Quran, mereka pada baca Al-Quran gitu di bis gitu. Mereka bawa tasbih, kalau bukan Al-Quran mereka megangnya tasbih gitu. Jadi selama perjalanan ke tempat yang mereka tuju itu mereka tetap dapat faidah lah gitu, tetap dapat pahala gitu mereka. Nah terus setelah pulang kerja ya mereka biasanya itu sih kayak ngabuburit mungkin ya, bukan ngabuburit sih, lebih ke nyari takjil. Nah itu biasanya rush hour banget tuh, jam 3 ke bawah. Menjelang asar sampai menjelang maghrib tuh itu rame, jalan-jalan tuh macet, dan pasar-pasar tuh orang-orang pada beli-beli ya kebutuhan-kebutuhan untuk berbuka gitu. Nah nanti 10 menit sebelum buka itu jalanan tuh tiba-tiba sepi banget, dan kayak kota kosong jadinya gitu. 10 menit sebelum buka itu sepi banget, orang-orang udah pada di rumahnya masing-masing, dan toko-toko udah pada tutup semua. Buka puasa, setelah buka puasa langsung ke terawih. Habis terawih udah deh, habis terawih biasanya ada kajian atau zikir bersama, atau sholat tasbih gitu di masjid. Setelah itu ya udah ke rumah masing-masing dan istirahat gitu sih secara umum daily activitiesnya, kalau misalkan kita bilang kayak gitu. Wow, berarti emang untuk bulan Ramadan tuh waktunya bener-bener sangat dialokasikan untuk dekat dengan keluarga dan beribadah sih ya Kak ya. Emang bener-bener disempatkan banget gitu. Wah, menarik. Iya. Mereka kalau bulan Ramadan tuh banyak berubah gitu loh. Maksudnya kayak tadinya gini jadi gitu. Benar-benar berbeda. Bahkan kalau ada fun fact nih, kalau misalkan mereka kan ada debat nih ya, kayak satu sama lain. Itu mereka gini ngomongnya, kayak udah mulai panas nih langsung mereka bilang gini, ente mau buka puasa sekarang kayak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika marah kan kita nggak dapat pahala sempurna gitu dari puasa kita kan. Nah itu mereka tuh lucu, kalau lagi debat-debat terus mereka salah satunya pasti bilang, lu mau buka sekarang gitu. Kayak kalau lu marah lu bakal gak dapet pahala puasa kayak gitu. Wow, berarti meskipun lagi berdebat pun saling mengingatkan ya Kak ya, menarik banget. Wah. Lucu banget sih, iya. Wow, menarik. Tapi nih Kak Habibie, mungkin karena tadi SS Kariday udah lumayan banyak nih nanya-nanyanya ke Kak Habibie, mungkin kita break dulu kali ya Kak ya. Kita kasih Sobat PPI ini lagu yang bisa banget Sobat PPI dengerin. Mungkin kalau Sobat PPI lagi nontonin dari YouTube kita, boleh banget nih langsung aja datang ke website kita di www.radioppdunia.org, kan SS Kariday masih nih bakalan puterin lagu Opik dan lagu dari Rosa ya Sobat PPI. Yang pertama itu lagu dari Opik Sobat PPI yang judulnya tuh Sedekah. So stay tune terus di Radio PPI Dunia, masih nih di 35 menit terakhir bersama SS Kariday dan juga narasumber keren kita yaitu Kak Habibie. Stay tune terus di Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Dan ini dia lagu dari Opik, Sedekah.
Ramadan penuh warna bersama Radio PP Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta Satu Indonesia. Masih nih di Persia ya, edisi Ramadan Around the World. Kita kepo-kepo ini tentang Suriah, Sobat PPI. Bareng sama narasumber keren kita, masih itu dengan Kak Habibie. Kalau misalkan di segmen sebelumnya nih ya, Sobat PPI, kita sudah nanya-nanya nih tentang Ramadan di Suriah itu gimana. Mungkin tadi kita udah nanya tentang tradisinya, kita juga tadi udah nanya tentang bagaimana sih masyarakat Suriah itu mengatur waktu, kegiatan yang biasanya dilakukan di Suriah. Nah, SS Kariday ada pertanyaan lagi nih ke narasumber kita ya, Sobat PPI. Tapi mungkin pertanyaan kali ini tuh pertanyaan yang emang personalnya SS Kariday kepo aja gitu. Nggak apa-apa kan ya, Kak Habibie ya? Nggak apa-apa banget, Kak. Boleh. SS Kariday mau tahu nih, Kak Habibie, kalau misalkan bagi masyarakat Suriah, makanan khas apa sih yang selalu dicari saat berbuka puasa gitu, Kak? Ada nggak sih makanan khas dari Suriah gitu? Oke, sebenarnya nggak ada makanan wajib ya. Tapi ada beberapa makanan yang memang hanya ada di bulan Ramadan. Gitu. Apa tuh, Kak? Dari beberapa makanan itu ada namanya ma'ruf. Ma'ruf itu dia semacam roti, tapi diisi dengan berbagai topping di dalamnya macam-macam, dan biasanya yang lebih ini sih isinya kurma ya, dalamnya kurma gitu. Roti yang lembut banget luarnya, terus diisinya dalamnya kurma. Atau karena ya masyarakat Suriah kan kayak kreatif, akhirnya dia rubahlah isinya jadi isinya Nutella dan lain-lain kayak gitu. Itu ma'ruf, itu cuma ada di bulan Ramadan. Terus yang kedua ada juga yang namanya naim. Naim tuh kalau misalkan di Indonesia bentuknya kayak kerupuk digoreng gitu kan, digoreng. Terus dia tuh lebar kerupuk, dan atasnya nanti diolesin atau ditaburin sama namanya dabes tamar. Dabes tamar tuh sari kurma. Itu juga lumayan unik sih. Dan terus ada apa lagi ya? Sebenarnya banyak, tapi kalau yang khusus bulan Ramadan tuh itu aja sih makanan-makanannya. Makanan lainnya ada lagi yang namanya kubeh. Kubeh itu jadi dia bola-bola daging gitu, isinya daging, kacang, dan sayuran gitu. Terus juga ya, mereka juga punya taste yang berbeda sama orang Indonesia, masyarakat Indonesia. Mungkin kalau orang Indonesia suka pedes kan gitu. Kayaknya orang Indonesia kalau misalkan nggak makan pedes kayak ada yang kurang gitu kan, kayak bagai taman tak berbunga lah. Kalau makan nggak ada pedesnya. Nah kalau di Suriah itu mereka beda, taste-nya mereka lebih ke asem. Sama kayak orang Indonesia suka pedas, mereka suka asem gitu juga. Jadi kayak pokoknya makan itu harus ada asam-asamnya kayak gitu. Makanya mereka kurang suka sama aku, soalnya aku manis kan. Bercanda. Boleh punchline-nya. Iya, nah makanya kayak mereka tuh bisa makan tuh kayak nasi harus pakai yogurt tuh. Yogurt tuh kayak saus sambelnya lah gitu ya di sini. Atau mereka tuh makan mungkin aku bisa mention mereka makan nasi pakai perasan jeruk nipis juga kayak gitu. Jadi dan mereka nggak suka pedas sama sekali, Kak. Mereka kalau makan Indomie, kan di sini ada Indomie nih. Terus suka ada ini kan pedes-pedesnya tuh kalau Indomie. Mereka tuh nggak bisa pakai itu karena menurut mereka pedes. Padahal orang Indonesia kan kayak kurang ya pedesnya ya kalau cuma pakai satu sachet gitu. Dan mereka nggak bisa makan itu. Jadi mereka anti banget sama yang namanya pedes. Gitu sih, Kak. Wah. Tapi kalau boleh tahu nih, Kak, emang Indomie itu udah masuk ke Suriah itu sejak aksesnya terbuka, atau emang dari 3 tahun Kakak datang tuh emang udah ada? Enggak, dari dulu karena ada pabriknya di sini, Kak. Jadi pabrik Indomie di Timur Tengah itu salah satunya di Suriah. Dan ini Indomie udah lama banget ada di Suriah, pabrik Indomie ini. Jadi karena yang punya pabriknya itu dia beli franchise Indomie, belinya 100% gitu loh. Jadi dia udah punya wewenang sendiri gitu untuk memproduksi Indomie kayak gitu. Wow, menarik. Kita jadi out of topic dikit ya karena tadi ngebahas tentang Indomie. Boleh banget. Bahas makanan kan.
Wah, menarik, menarik, menarik. Tapi kita jangan kelamaan bahas makanan karena masih jam berbuka itu masih lumayan lama ya Sobat PPI dibanding kita maklu nih ya bahas-bahas makanan. SS Karide mungkin mau nanya nih satu pertanyaan terakhir di kurang lebih 15 menit terakhir nih bersama SS Karide dan juga Kak Habibi. Kak Habibi boleh nggak sih Kak Habibi mungkin bisa nih ngasih pesan kepada Sobat PPI atau seluruh umat muslim yang sedang menjalankan ibadah di Ramadan, baik itu di negara yang mayoritas Islam ataupun negara yang minoritas Islam mungkin kayak Eropa. Gimana Kak? Sorry, boleh diulangi? Mungkin boleh banget nih Kak Habibi untuk ngasih pesan nih ke seluruh umat muslim ataupun Sobat PPI lah tentang kayak mereka kan sedang menjalankan ibadah Ramadan nih Kak. Mungkin mereka sedang menjalankan ibadah mungkin di negara minoritas ataupun negara mayoritas. Mungkin boleh nih Kak kasih pesan-pesan kepada mereka gitu. Oke. Ya mungkin pesan-pesanku buat seluruh Sobat PPI dimanapun kalian berada, di negara manapun, pesanku ya semangat puasanya, semangat ibadahnya. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadi titik perubahan kita menjadi ke arah yang lebih baik lagi yang pasti. Dan yakinilah bahwasanya Ramadan itu adalah hadiah yang sangat besar yang Allah kasih ke kita, kesempatan yang luar biasa untuk bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini aku karena Islamic Studies ya belajar, mungkin aku bisa singgung tentang hadis sedikit gitu kan. Jadi kan kayak ada sahabat yang menanyakan gitu, orang-orang zaman dulu kan ini gitu ya, hidupnya lama-lama, sedangkan kita cuma hidup sampai 60 tahun, 70 tahun gitu. Itu pun kalau panjang umur gitu. Gimana kita bisa mengalahkan amal ibadahnya kaum-kaum terdahulu? Dan dijawab, ya kita punya malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 malam. Oke, setiap kita melakukan suatu amal ibadah ya dikali lipat gandakan 1000 malam, bayangin berapa banyaknya. Dan itu kayak itulah rahmat yang Allah kasih buat kita. Kita nggak perlu capek-capek banyak beribadah, tapi kita dapat hadiah yang banyak gitu kan. Kayak bahasanya beli satu gratis 1000 gitu, kayak gitu. Jadi teman-teman Sobat PPI dimanapun kalian berada, ya semangat ibadahnya, semangat, karena katanya tuh kalau kita misalkan keluar dari bulan Ramadan belum diampuni sama Allah, itu kita tergolong orang-orang yang celaka, dan naudzubillah jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang seperti itu gitu. Semoga kita digolongkan sebagai orang yang ya keluar dari bulan Ramadan kita seperti orang yang baru terlahir kembali, bersih, kembali lagi kepada fitrahnya, seperti itu. Jadi semangat. Ini semangat. Semoga lelahmu menjadi lelah ya, Sobat PPI. Masya Allah. Itu benar-benar sangat menyentuh banget sih Kak Habibi kata-katanya tadi. SS Karide waktu dengerin cuma bisa terkesima dengan kata-katanya. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Tapi nih Sobat PPI, sebelum kita mungkin di 14 menit terakhir menutup siaran kita ya bersama Kak Habibi dan juga SS Karide di Ramadan versi Suriah ini, SS Karide mungkin mau break dulu satu lagu Sobat PPI sebelum kita bakal kembali dan menutup siaran kita ini. SS Karide mau puterin nih lagu Din Assalam. So Sobat PPI stay tune terus di Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa, satu cinta satu Indonesia masih ya bersama SS Karide dan juga Kak Habibi.
Ramadan Pernuwana bersama Radio PPI Dunia, Suara Anak Bangsa, Satu Cinta, Satu Indonesia. Wah, Sobat PPI nggak kerasa banget nih, sudah kurang lebih 120 menit SSK Rida itu menemani Sobat PPI bersama narasumber kita yang keren banget hari ini, yang membuat SSK Rida terkesima banget ya dengan kata-kata pesannya tadi ya Sobat PPI gitu. Nah, mungkin sebelum SSK Rida menutup nih siaran pada hari ini, siaran spesial kita pada hari ini, SSK Rida mungkin mau bertanya nih ke narasumber kita, mungkin apakah ingin memberikan salam-salam nih, mungkin mau titip pesan atau pesan-pesan atau kata-kata untuk hari ini ke Habibie gitu, boleh banget. Iya, oke. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman Radio PPI Dunia yang udah kasih aku kesempatan, yang udah mengundang aku untuk bisa sharing-sharing, untuk bisa berbagi tentang pengalamanku tinggal di Suriah, menjalankan Ramadan di Suriah. Dan mohon maaf juga buat teman-teman Radio PPI Dunia kalau misalkan dalam siaran ini ada kekurangan, ya karena aku manusia bukan Nabi Boy. Jadi aku banyak kurangnya gitu. Tapi semoga yang kurang-kurang itu bisa dimaafkan dan bisa nanti kedepannya bisa diimprove lagi dan bisa datang lagi mungkin di kesempatan selanjutnya siaran bersama Radio PPI Dunia. Mungkin kalau untuk Sobat PPI dimanapun kalian berada, ya semangat sesama saudara Muslim. Aku berdoa yang terbaik lah buat kalian, semoga dilancarkan segala urusannya, kuliahnya, sukses pulang ke Indonesia membawa ilmu yang bermanfaat untuk membangun negara kita tercinta Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Salam buat semua dan mungkin salam buat ini kali ya, aku punya abang dan sahabat mungkin di Yordania, ada namanya Karashad. Aku titip salam buat Karashad, semoga dengar. Dan amin. Mungkin ada Sobat PPI dari Yordan bisa sampaikan ke beliau. Terus dan ada juga di Mesir, ada Kak Salsabila Syifa. Salam juga Kak Salsabila Syifa, kakakku di Mesir. Semoga kakak di sana sehat dan lancar juga. Dan untuk seluruh Sobat PPI semuanya, kalau untuk kata-kata hari ini apa ya, aku mungkin kutip hadis aja kali ya. Kutip hadis, kalau Rasulullah SAW bersabda, nikmatani maghbunun fiha katsir minan nas. Ada dua nikmat kata Rasul yang mana sering dilupakan, yang mana sering diacuhkan oleh manusia. Yang pertama as-sihah, yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua ada al-faragh. Kesehatan, al-faragh itu adalah waktu luang, Kesehatan dan waktu luang adalah dua nikmat besar yang sering manusia lupa. Dan kenikmatan itu bakal kita sadari ketika kenikmatan itu hilang. Dan sekarang kita masuk bulan Ramadan, misalkan Sobat PPI dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa, ya manfaatkan kesehatan tersebut. Manfaatkan kesehatan tersebut untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi. Manfaatkan kesehatan tersebut, karena kalau kita udah sakit itu sulit gitu kan untuk beribadah, mungkin ada halangannya gitu kan. Nah, yang kedua adalah waktu luang. Nah, bahkan kata Imam Ghazali, iktanim khomsan qabla khomsin. Raihlah 5 perkara sebelum 5 perkara itu datang. Ada salah satunya adalah waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Mungkin mayoritas pendengar Sobat PPI semuanya ya masih pada muda nih, umur-umur seumurku mungkin ya. Teman-teman masih jadi mahasiswa. Mumpung kalian masih muda, banyak kesempatan, banyak peluang, manfaatkan kesempatan tersebut, manfaatkan waktu luang tersebut untuk selalu mengembangkan diri gitu. Improve apa nih yang gue harus kembangin. Jangan puas dengan apa yang udah dicapai sekarang. Karena aku selalu punya prinsip, ketika kita sama dari hari kemarin, itu berarti kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan ya, setiap hari kita harus haus untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu sih, Kak. Jadi teman-teman, Masya Allah. semangat.
Masya Allah sekali. Terima kasih ya Kak Habibie. Mungkin sekarang gantian ya SS Karida. Sebelum SS Karida menutup, SS Karida mau mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Habibie yang sudah menyempatkan nih waktunya di pagi-pagi waktu Suriah untuk memberikan sedikit sharing-sharing lah tentang bagaimana sih pengalaman dan bagaimana sih kehidupan masyarakat Suriah ketika merayakan atau menjalani bulan suci Ramadan ini. SS Karida juga mau mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk Sobat PPI yang udah dengerin nih selama 120 menit terakhir, dan juga tadi ada yang anon-anon yang sudah nanya-nanya nih. Terima kasih banget sekali lagi, dan juga mungkin SS Karida juga selaku host mau minta maaf nih misalkan SS Karida mungkin ada kesalahan kepada baik narasumber SS Karida yaitu Kak Habibie ataupun Sobat PPI yang sekarang sedang mendengarkan siaran kami. Nah, SS Karida juga mau ngingetin untuk jangan lupa follow Instagram @radio_ppi_dunia untuk stay up to date dengan jadwal-jadwal penyiaran kami di Radio PPI Dunia. Dan juga SS Karida juga mau mengingatkan Sobat PPI untuk jangan lupa juga follow TikTok Radio PPI Dunia, X Radio PPI Dunia, dan juga YouTube Radio PPI Dunia. Nah, SS Karida selaku host hari ini izin undur diri dan undur suara dari ruang dengar Sobat PPI. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio PPI Dunia, suara anak bangsa, satu cinta satu Indonesia, dan ini dia Istana Sarasvati, tanah airku.